Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara mencegah dan mengendalikan penyakit kresek pada tanaman padi. Seperti yang kita ketahui, penyakit kresek merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman padi dan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para petani. Sebagai petani, tentunya kita sudah tidak asing dengan penyakit yang satu ini. Berbeda dengan penyakit blast yang disebabkan oleh jamur, penyakit kresek atau yang biasa disebut dengan hawar daun bakteri, BLB, justru disebabkan oleh bakteri. Penyakit kresek pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, yang dimana serangan oleh bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi tanaman padi. Bahkan, dalam serangan berat dapat mengakibatkan terjadinya puso. Serangan penyakit ini dapat terjadi pada fase bibit, tanaman muda dan tanaman tua. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawar, blight. Gejala kresek dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan menyebar ke seluruh daun dan akhirnya tanaman akan mati. Penyebab utama terjadinya serangan penyakit kresek adalah kelembaban yang tinggi. Bakteri Xanthomonas oryzae dapat berkembang biak dengan cepat pada lingkungan yang lembab dan suhu yang hangat. Selain itu, penyebaran bakteri ini juga dapat terjadi melalui serangga atau alat-alat pertanian yang terkontaminasi. Untuk mencegah terjadinya serangan penyakit kresek, para petani perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pastikan bahwa lingkungan sekitar tanaman padi selalu bersih dan terhindar dari genangan air. Kedua, gunakan bibit yang sudah terbebas dari bakteri Xanthomonas oryzae. Ketiga, jaga kebersihan alat-alat pertanian dan hindari penggunaan alat yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Jika tanaman sudah terinfeksi oleh bakteri Xanthomonas oryzae, segera lakukan tindakan pengendalian. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pestisida yang mengandung bahan aktif yang efektif untuk mengendalikan bakteri ini. Namun, pastikan untuk mengikuti instruksi penggunaan yang tertera pada kemasan. Kami akan memperkenalkan produk baru yang dapat membantu meningkatkan hasil panen tanaman Anda. Produk ini adalah Kuproxat, satu-satunya fungisida sekaligus bakterisida tembaga dalam bentuk cair dengan ukuran partikel sangat kecil, yaitu hanya 0,6 mikron. Kuproxat memiliki banyak keunggulan yang dapat membuat tanaman Anda terlindungi dari serangan busuk buah dalam jangka waktu lama. Hal ini dapat memberikan Anda jaminan bahwa produk ini tidak akan memberikan dampak negatif pada tanaman Anda. Selain itu, Kuproxat juga efektif dalam mengendalikan penyakit kresek pada tanaman padi. Dengan bahan aktif tembaga oksisulfat dan formulasi cair berteknologi 3-base blue, Kuproxat mampu melindungi tanaman Anda lebih baik dengan ukuran partikel yang lebih kecil dan merata saat diaplikasikan. Dengan demikian, tanaman Anda akan terlindungi dari serangan penyakit dengan lebih efektif. Selain itu, Kuproxat juga tidak mudah mengendap di dalam tangki semprot dan tidak akan menyumbat nozzle, sehingga penggunaannya menjadi lebih praktis dan efisien. Tidak hanya itu, Kuproxat juga memiliki kelebihan lainnya. Dengan ukuran partikel yang lebih kecil, Kuproxat dapat menutup bagian tanaman lebih merata dan melindungi tanaman lebih baik. Dengan demikian, hasil panen Anda akan lebih optimal dan tanaman Anda akan tetap sehat dan produktif. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang tepat, diharapkan serangan penyakit kresek pada tanaman padi dapat diminimalisir dan hasil produksi dapat tetap optimal. Jangan lupa untuk selalu memonitor kondisi tanaman secara berkala dan konsultasikan dengan ahli pertanian jika diperlukan. Seperti yang telah kita ketahui, penyakit kresek merupakan salah satu penyakit yang cukup serius yang dapat menyerang tanaman padi. Penyakit ini ditandai dengan adanya bagian yang kering pada daun tanaman padi, yang secara perlahan akan semakin meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan tampak mengering. Bila serangan terjadi saat tanaman sedang berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan kosong. Dampaknya, kehilangan hasil panen dapat mencapai 50–70%. Penyakit kresek termasuk dalam kategori penyakit yang dapat ditularkan melalui benih. Artinya, apabila benih tanaman padi berasal dari tanaman yang terinfeksi, maka penyakit akan berkembang pada pertanaman selanjutnya.
Selain itu, penyakit ini juga dapat ditularkan melalui air, angin, dan alat-alat pertanian yang terkontaminasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit kresek antara lain adalah pemupukan nitrogen yang tinggi dan kondisi cuaca. Suhu rendah sekitar 20–22 derajat Celcius dan kelembaban yang tinggi sangat mendukung perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, pada musim hujan yang sehari-harinya tertutup awan, penyakit ini akan berkembang dengan sangat baik. Selain itu, tingkat keparahan penyakit kresek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti varietas tanaman, sistem tanam, dan penggunaan pestisida yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk memperhatikan semua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penyakit kresek dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara mencegah dan mengendalikan penyakit kresek, perlu diketahui bahwa tingkat keparahan penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pemupukan nitrogen yang tinggi dapat meningkatkan keparahan penyakit kresek pada tanaman padi. Kedua, kondisi cuaca yang ekstrim seperti angin kencang dan hujan juga dapat mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Ketiga, perkembangan tanaman yang semakin tua juga dapat meningkatkan keparahan penyakit kresek. Dan yang terakhir, fase pembungaan merupakan periode kritis yang dapat meningkatkan keparahan penyakit ini. Jika ternyata sudah terlanjur terjadi serangan kresek, maka tindakan pengendalian harus segera dilakukan. Pengendalian penyakit kresek dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengendalian sebaiknya dilakukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan hama terpadu, PHT. Dalam hal ini pengendalian harus memperhatikan keseimbangan ekosistem, dan penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Salah satu prinsip pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan benih dan bibit yang sehat. Tanaman yang berasal dari benih dan bibit yang sehat cenderung lebih tahan terhadap serangan penyakit kresek. Selain itu, kita juga dapat menggunakan agens hayati Corynebacterium atau Paenybacillus polymixa pada benih. Prinsip pengendalian yang dapat dilakukan adalah penggunaan benih dan bibit sehat. Penggunaan agens hayati Corynebacterium atau Paenybacillus polymixa pada benih, umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam dengan dosis 5 cm3 per liter. Pemupukan berimbang, hindari pemupukan N berlebihan, sedangkan P dan K yang cukup. Hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Sanitasi lingkungan dan gulma inang pengairan berselang, 1 hari digenangi, 3 hari dikeringkan. Penggunaan pestisida bila serangan sudah mencapai ambang pengendalian yaitu bisa menggunakan bahan aktif agrimicin, 2 cm3 per liter, atau tembaga hidroksida pada saat umur 14 hari setelah tanam, 24 hari setelah tanam dan 48 hari setelah tanam. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan pestisida harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selain itu, pemilihan varietas yang tahan terhadap penyakit kresek juga dapat membantu mencegah serangan penyakit ini. Terakhir, penting untuk mengetahui dan memahami teknik penggunaan pestisida yang tepat. Gunakan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan jangan melebihi dosis yang ditentukan. Selain itu, pastikan pestisida yang digunakan efektif untuk melawan penyakit kresek dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Demikianlah informasi mengenai penyakit kresek yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para petani dan memotivasi untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar pertanian.